Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pemirsa Balikpapan TV yang berbahagia, senang sekali kembali bersama saya Bikus Bapanyo dalam pencerahan batin dengan tema kediaman luhur. Para pemirsa yang berbahagia, berbicara kediaman luhur, kediaman, apakah kediaman itu? Kediaman adalah suatu tempat, suatu kondisi sebenarnya. Nah, kediaman di manakah yang kita harapkan dapat memiliki kondisi-kondisi yang baik atau kondisi yang luhur? Kediaman di dalam batin. Setiap orang punya pikiran. Pikiran adalah nama lain daripada batin. Jadi kalau orang memiliki pikiran baik, maka orang dapat dikatakan memiliki batin yang luhur. Atau seorang memiliki batin yang luhur, maka seorang itu memiliki pikiran yang luhur. Nah, kediaman luhur adalah kediaman di dalam batin sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki kediaman yang luhur, ya tentu saja kita itu memiliki faktor-faktor bagaimana kita meluhurkan batin itu sendiri sehingga batinnya menjadi luhur, dan di sana dapat dikatakan kediaman luhur. Para pemirsa yang berbahagia, tentu ini menarik sekali kalau kita bahas, karena tentunya setiap orang ingin memiliki batin yang luhur. Karena mereka yang memiliki batin yang luhur, maka akan luhur pula seseorang itu sendiri. Akan luhur pula hidup seseorang itu sendiri. Akan hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi damai, hidupnya menjadi maju. Nah, kalau orang memiliki kediaman yang luhur. Para pemirsa yang berbahagia, kediaman luhur itu memiliki 4 faktor. Yang pertama adalah faktor daripada tindakan-tindakan. Yang kedua adalah faktor daripada belas kasihan. Yang ketiga adalah faktor daripada kegembiraan yang simpatik. Sedangkan yang keempat adalah faktor daripada ketenang-seimbangan batin. Saya akan bahas satu persatu, karena ini kalau kita bahas satu persatu, mudah-mudahan ini akan menjadi menarik dan sebagai satu inspirasi, mudah-mudahan bagi kita semua. Yang pertama saya sebutkan tindakan-tindakan. Sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang diliputi oleh rasa welas asih. Rasa welas asih. Saya kira kata-kata ini sering kita dengar. Bagaimana kita memiliki rasa welas asih? Ini tentu salah satu sifat baik seseorang. Kalau seseorang memiliki rasa welas asih di dalam batinnya, dan rasa welas asih ini juga tidak didasarkan atas harapan dan keinginan, tapi rasa welas asih ini didasarkan benar-benar murni karena rasa welas asih kepada sesama. Kalau kita memiliki rasa welas asih kepada sesama,
secara universal yang digambarkan seperti layaknya seorang ibu yang mencintai anak tunggalnya. Ia akan mencintai anaknya tanpa mengharapkan imbalan maupun balasan. Maka ini dikatakan sebagai rasa welas asih yang universal, yang bebas dari harapan dan keinginan. Nah, kalau seseorang memiliki faktor yang pertama dari kediaman luhur, yaitu rasa welas asih kepada sesama, maka batinnya akan menjadi batin yang murni, batin yang jernih, batin yang tidak diliputi oleh noda. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah yang perlu dimiliki rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan timbul ketika seseorang ingin membantu orang lain dalam hal misalnya memberikan bantuan berupa materi, punya makanan, kasih makanan kepada orang yang lapar. Lihat orang lain ini kehujanan, kasih payung. Lihat orang lain tidak punya tempat, kasih tempat tinggal. Orang lain kedinginan, kasih selimut. Orang lain kehausan, kasih air. Memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Rasa belas kasihan ini timbul karena faktor yang pertama, yaitu rasa welas asih. Kalau seseorang tidak memiliki rasa welas asih kepada sesama, maka seseorang tidak akan memiliki rasa belas kasihan. Kalau orang ini lagi marah, lagi benci, lagi dendam, rasa belas kasihan pasti tidak ada. Yang ada hanya ingin membuat orang lain ini menjadi susah. Karena kita lagi marah, lagi benci, lagi dengki. Bagaimana membalas dengan rasa benci itu. Tapi berbeda kalau seorang ini memiliki rasa belas asih yang pertama. Dengan rasa belas asih itulah maka seorang ingin membantu orang lain, ingin menolong orang lain, ingin meringankan penderitaan orang lain dengan kemampuan sendiri, secara materi maupun secara non materi. Misalnya memberikan saran, nasihat, anjuran, dorongan. Ini sangat diperlukan ketika seseorang ini sedang mengalami masalah. Dan sesuai dengan kebutuhannya kita memiliki rasa belas kasihan dan membantunya. Nah, rasa belas kasihan tentunya bukan hanya rasa belas kasihan saja, tetapi membantunya, turun, membantunya, menolongnya, menghiburnya, menjaganya, merawatnya. Nah, itu ditunjukkan karena seorang memiliki rasa belas kasihan. Nah, sedangkan faktor yang ketiga ini adalah kegembiraan yang simpatik. Seperti apakah kegembiraan yang simpatik? Ketika seseorang ini hidupnya lebih baik daripada kita, seseorang itu sukses di dalam menempuh misalnya belajar, pekerjaan, berumah tangga. Bagaimana sikap kita? Hendaknya kita simpatik terhadap mereka. Kita merasa gembira, merasa senang kalau orang lain sukses. Bukan sebaliknya, kalau orang lain sukses kita melihatnya dengan penuh iri hati dan kebencian. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali pencerahan batin bersama saya dengan tema kediaman yang luhur.
kami